Kan semua yang lain mungkin yang punya putra kelas 9 yang kebingungan untuk mencari SMA seperti itu. Kebetulan kemarin kan batch 1 kami sudah tutup, ada sekitar 2 ribuan peserta seleksi untuk masuk SMA Ambulans. Tapi yang peserta memang tidak begitu banyak, seperti itu. Nanti kami buka untuk batch 2 dengan nama harus ekstra. Setiap anak kelas 9 yang memang punya keinginan untuk melanjutkan S untuk golden ticket di sini. Nah, jalur masuknya itu ada 3 ini ya, Bapak Ibu sekalian. Dia memang biasanya di sini lebih ke bidang akademik. Terus juga ada project seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk talent atau skill itu juga kami juga coba untuk fasilitasi. Kalau misalkan putra Bapak Ibu itu atau teman-teman semua mungkin aktif di kegiatan OSIS atau sejenisnya, silakan bisa didaftarkan di program ini seperti itu. Kemudian di sini ada influencer, kreator yang edukatif. Mungkin ada kadang-kadang ada anak SMP yang sudah aktif ya. Jadi dia tidak hanya scrolling TikTok, Instagram, dia sudah membuat konten-konten. Apalagi ini orang tuanya adalah teman-teman wartawan yang memang kreatif, saya kira seperti itu. Jadi siapa tahu punya bakat di bidang konten kreator, juga kami fasilitasi untuk beasiswa di tempat kami seperti itu. Kemudian di situ ada active volunteering, tidak angkatan pertama itu full scholarship, tidak yang bayar. 46 siswa waktu itu dari kuota 80. Terus angkatan pertama itu kalau ceritanya di awal sekolah, waktu itu tahun 2012 saya masuk ke Masaran masih dingin, jadi masih dibangun. Jadi kalau saya nawari orang itu saya yakin nggak ada yang percaya. Mungkin teman-teman Mas Basu ini pun mungkin nggak akan percaya itu ada di sekolah. Waktu itu bentuknya masih tanah yang lagi dibangun. Secara perizinan juga pasti belum ada karena sekolahnya belum ada juga. Ya, tapi karena ini adalah semangat dari founder sekolah kami dan memang free 100% tanpa pungutan seperti itu, hanya itu tadinya dari 80 kuota yang disediakan saya hanya bisa mendapatkan 49 siswa, berkurang 3 karena banyak faktor. Karena tinggal di asrama itu berbeda dengan sekolah yang pulang pergi setiap hari itu. Mungkin anak Gen Z kan beda Pak ya, jadi tingkat kemanjaannya mungkin dengan kita beda dulu gitu kan. Jadi untuk kami tidak bisa full scholarship semuanya, ada beberapa yang parsial scholarship, cuma maksimal di situ 50% dari biaya sekolah. Untuk biaya sendiri ya selama harus kalau kita bicara reguler itu uang pangkal sekitar 35 juta, kemudian paket tahunan itu 14,5 juta untuk tahun pertama kedua ya kalau salah, dan tahun ketiga itu 15,5 juta. Kemudian untuk SPP itu 4 juta per bulan, itu 1 tahun kami hanya menghitung 10 bulan. Jadi ada 2 bulan yang memang tidak ada payment karena memang waktu libur kami cukup banyak karena mengingat kami sekolah asrama seperti itu. Tapi dari yayasan alhamdulillah support sekali untuk memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak kami, sehingga tadi yang sudah saya sampaikan angkatan pertama full 100% itu scholarship, angkatan kedua itu mostly hanya sekitar 30%-an kalau kita rata-rata, tidak sampai 50% seperti itu. Jadi ya mohon nanti mungkin dari teman-teman, karena teman-teman media mungkin punya putra-putri, ya silakan sekiranya berkenan cocok putra-putrinya untuk sekolah di tempat kami, silakan. Karena mungkin orang tuanya cocok, anaknya nggak cocok, itu jangan dipaksakan juga, itu nanti kasihan, karena yang akan sekolah nanti adalah putra-putri jenengan, bukan bapak ibunya gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau punya saudara silakan, atau tetangga mungkin yang mencari SMA yang kira-kira cocok dengan apa yang kami syaratkan di sini, bisa diinformasikan juga. Dan di sini kami memang mencoba untuk dengan teman-teman wartawan, karena di Sabtu kami juga sudah kesini dengan beberapa perwakilan orang tua siswa, pakai 2 volume seperti itu kemarin. Karena kemarin Mas Basu ini cuma 11 dan yang datang cuma 10, jadi kami pakai tempat seperti ini. Nanti kemungkinan kalau tahun depan sudah ada banyak teman-teman, tentunya kami pakai tempat yang lebih luas lagi. Dan kami juga open sekali teman-teman yang sekiranya mau hadir atau berkunjung ke tempat kami, monggo silakan, nanti bisa kontak saya juga bisa. Jadi kami mengajak untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan rekan-rekan dari media di seluruh area utamanya, nanti juga di level nasional juga akan kami ajak juga seperti itu. Metode terakhir Mas, mau tanya, ini sekolah ini paketannya hanya istilahnya untuk boarding school ya, tidak ada sekolah reguler di sini, ataukah nanti ke depan ada sekolah reguler atau bagaimana Pak? Oke. Nah, Bapak siapa?
Pak Arif. Pak Arif. SMA Mularus memang kita konsepnya boarding school. Jadi kami hanya menerima siswa yang memang mau untuk tinggal di asrama. Bahkan siswa kami yang dari Masyarakat Bapak itu tinggal di asrama, wajib asrama. Jadi kami tidak menerima untuk full day. Ya mungkin kalau ada rezeki nanti yayasan mungkin Mas Hendri ya buka sekolah lagi yang memang untuk yang bisa full day atau pulang pergi itu Pak ya. Tapi karena saat ini memang konsep awal di SMA Mularus itu memang untuk sediakan boardingnya asrama. Jadi seluruh siswa kami mau jauh mau dekat dengan sekolah tetap minat di asrama gitu. Jadi karena pendidikannya biar komprehensif, lengkap semuanya. Jadi tidak hanya sekedar materi akademik dan sebagainya, tetapi untuk pendidikan di asrama juga ada seperti itu Pak. Seperti itu saat ini kondisinya. Itu Quran yang boarding ya Pak ya. Kalau di Boyolali itu ada Pradita Dikantara, cuman Pradita Dikantara yang memang di depan bandara itu. Kemudian di Karanganyar itu ada Al Azhar IBS, Iskarima itu kan juga mereka boarding juga. Ya kalau di Solo Raya itu banyak sekolah yang artinya secara minimal untuk bangunannya memang bagus-bagus dan kualitas juga insya Allah bagus juga sih. Embracing unity and collaboration itu bahwa bagaimana sekolah itu bisa ramah media. Tidak sekedar ramah anak, ya Mas Hendri ya. Saya kenal Mas Hendri itu dulu sejak belum ada sekolah. Gini, mungkin biar ramah media itu mungkin ada semacam event-event khusus di sekolahan yang memang punya nilai jual dengan media. Artinya kan ketika media masuk ke sekolah itu kan tidak semua hal di sekolah itu kemudian bisa dinaikkan ke media. Tapi di sini kan media punya nilai yang bisa diangkat. Nah, saya ingin mencari nilai itu yang bisa diangkat di media yang ada di SMA Unggulan Terus ini. Kalau undang Mas Wasudi dan rekan-rekan itu biasanya kalau kita ada perlombaan event-event sekolah yang selama ini terjadi. Kalau dari Mas itu lebih advance ternyata. Ini sama kita juga sih, inovatif, harus inovasi terus ada. Jadi tidak sekedar kalau biasanya memang ya perlombaan atau prestasi, yaitu semua sekolah pasti ada lah, nggak cuma harus. Jadi harus ini memang diharapkan bisa lebih dari itu. Kalau Mas dari harapan seperti itu Mas ya. Jadi nanti gimana? Buat tambah lagi.